Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-sultan waliyun lima la waliyalahu. Kami haturkan selamat bertemu kembali di channel Rahmatul Ummah yang ditayangkan setiap hari. Mudah-mudahan walaupun tausiah singkat ini dengan peralatan yang sederhana, mudah-mudahan besar manfaatnya. Dengan penuh keikhlasan, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanul muslimin bisa menyebarkan tausiah ini agar menjadi termasuk mandalla ala khairin kafailihi. Apabila ikhwanul muslimin, bapak atau ibu atau handai tolan, setelah mendengar tausiah ini lalu disebarkan kepada yang lain, insya Allah akan mendapatkan pahala. Dia menyebarkan kebaikan berarti akan mendapatkan kebaikan pula. Bahasan kali ini, apabila seorang perempuan mau menikah, kebetulan ibu dan ayahnya mempunyai masa lalu yang hitam istilahnya, sehingga anak gadisnya yang akan dinikahkan hasil daripada di luar nikah. Maka bagi seseorang anak yang lahir di luar nikah, berarti keadaannya si suami tersebut menikahi istrinya dengan keadaan sudah hamil. Maka apabila hasil perzinahannya tersebut dinikahinya lalu melahirkan seorang anak perempuan, maka si ayah tersebut tidak berhak menjadi wali, walaupun mereka atau beliau yang melakukan. Kenapa? Yang dimaksud dengan ayah menurut agama ini harus ayah dengan hasil hubungan biologi yang disahkan oleh agama, yaitu melalui pernikahan. Lalu jangan malu-malu. Zaman sekarang kan ada istilahnya malu. Wah, kalau saya menikahkan anak saya lalu walinya bukan saya, lalu saya malu dong di hadapan umum bahwa rahasia saya akan diketahui. Itu tidak perlu malu-malu. Yang lebih kita harus pertanggungjawabkan, kalau anak kita dihasil di luar nikah, dinikahkan oleh kita, maka itu Masya Allah tidak sah pernikahan tersebut, walaupun ia adalah bapaknya. Nah, karena ini tidak memenuhi syarat. Nah, maka ngomonglah baik-baik kepada Bapak Amil, misalkan kepada KUA. Jangan ini aja lah, rahasia-rahasia ngomong bisik-bisik sama KUA. Bapak KUA, saya ini dulu saya hilap, saya pernah melakukan sama istri saya, sehingga istri saya ketika dinikahi sudah bunting, sudah ada isinya. Maka anak saya yang akan saya nikahkan ini adalah hasil di luar nikah. Maka kantor urusan agama pun sudah memahami di sana jatuh walinya bukan kepada ayahnya, walaupun dia yang berbuatnya, tapi ini jatuh hak wali itu kepada sultan ataupun pemerintah, yang mana pemerintah adalah as-sultan waliyun lima la waliyalahu. Pemerintah adalah raja, ya, pemerintah adalah wali, ya. Wali bagi seorang perempuan yang tidak punya wali, nah itu maka dialihkan kepada sultan atau sultan tersebut, pemerintah. Sini berarti pemerintah kita sudah melimpahkan kekuasaannya kepada kantor urusan agama. Maka di sini ada amal makhlukatu min ma'izina syashin, tahilu lahu. Nah, apabila misalkan hasil anak di luar nikah
Ya. Boleh ini ma'al karohah dinikahi oleh ayahnya sendiri kalau anak tersebut hasil di luar pernikahan, halal dan batal wudunya. Kenapa? Yang tidak batal wudunya itu adalah sesuatu yang harus hasil pernikahan. Boleh dinikahi oleh ayahnya sendiri karena itu anak tersebut hasil di luar nikah, tapi hukumnya makruh, lakin ma'al karohah. Beda lagi amal mar'atu fala tahillu laha waladuha. Adapun misalkan ya, istri yang menikah hamil di luar nikah melahirkan bayi laki-laki, maka tidak boleh dinikahi oleh ibunya, gak boleh. Karena apa? Itu keluar daripada perutnya. Lain lagi kalau si ibu tersebut melahirkan anak perempuan. Melahirkan anak perempuan hasil di luar nikah, lalu dinikahi oleh suaminya, maka suaminya boleh menikahinya. Jadi statusnya berarti istri juga mertua mungkin. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Juga di sini ada juga yang hukumnya sama. Ya, berarti anak tersebut hasil di luar nikah tidak berhak menerima warisan. Tidak berhak menerima warisan. Juga ada hukum yang semacam anak hasil daripada perzinahan. Hasil anak-anak hasil dari zina laki-laki dan perempuan itu tidak berhak menerima waris. Ada juga misalkan ya, ada seorang laki-laki ya, wa mislu ma il makhluqati minaz zina ya. Ada juga seseorang misalkan ini membuat bayi tabung ya. Bayi tabung itu istilahnya dikeluarkanlah sperma laki-laki tersebut bukan dengan istrinya. Setelah keluar spermanya lalu disimpan dalam tabung, disatukan dengan sperma perempuan yang lain. Setelah itu kan canggih sekarang ada bayi tabung, maka bayi tabung tersebut misalkan ya, lahir menjadi anak perempuan, maka walaupun sumber sperma dari laki-laki tersebut, maka laki-laki tersebut boleh menikahi bayi hasil dari bayi tabung yang jenis kelaminnya perempuan ya. Itu Masya Allah, ini bahkan bayi tabung ini istilahnya tidak berhak menerima waris ya. Tidak berhak menerima waris. Kenapa? Statusnya sama dengan al-makhluqatu ma'ul makhluqah bima izina, yang diciptakan, yang tercipta daripada sperma perzinahan. Masya Allah. Maka dalam hal ini ya, sabda Rasulullah SAW mengatakan an-nikahu yazlibuz rizqo ya, pernikahan itu adalah menarik rizki, wa yunfil faqro, menghilangkan kefakiran. Nah, maka bagi orang kadang-kadang begini ya, ada istilah pernikahan yang kedua. Ada seorang pria misalkan menikahi perempuannya kebetulan sudah hamil. Jadi anak gadis tersebut kecelakaan, sudah hamil karena pergaulannya yang sangat bebas. Lalu dalam keadaan hamil tersebut dinikahi oleh seorang laki-laki, itu sah, boleh dinikahi. Lalu setelah beres pernikahan suka ada perintah untuk menikah lagi yang kedua kalinya. Itu tidak diperkenankan menikah kedua kali. Apa alasannya? Kan sah, gak apa-apa menikahi seorang perempuan yang hamil dari hasil perzinahan. Ketika sudah melahirkan tidak perlu mengulangi pernikahannya lagi, itu sah. Nah, itu kan pandangan awam, pandangan di masyarakat kan gitu. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah bunting, yang sudah hamil ya, di luar pernikahan, maka setelah melahirkan anak si wanita tersebut suka ada istilahnya akad ulang. Itu tidak diperkenankan, tidak boleh diulangi, karena akad yang harus diulangi berarti akad yang tidak sah. Kan ini sudah sah, sudah disahkan sama wali, sudah tercatat di kantor urusan agama. Untuk apa diulangi lagi? Mudah-mudahan
segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.